warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sakura, sharing komunitas Nusantara. Nah, di Sakura ini kita mendatangkan beberapa narasumber dari komunitas yang ada di Kediri. Salah satunya yakni komunitas Ijo Royo Royo. Bersama saya Eva Umar dengan tema menjaga lingkungan untuk menghijaukan alam. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber yakni Mas Dimas, Mas Adit dan juga Mas Oki. Betul? Ya. Nah, ini kan kita membahas lingkungan ya, Mas ya. Nah, untuk komunitas tim Ijo Royo Royo sendiri itu gimana sih, Mas? Ijo Royo Royo sendiri adalah salah satu komunitas lingkungan yang ada di Kediri yang di dalamnya beranggotakan mahasiswa, siswa, dan umum. Berarti random gitu ya, Mas ya? Iya, random. Terus kayak visi misinya sendiri ataupun tujuannya membangun komunitas Ijo Royo Royo ini apa sih? Awalnya Gimana tuh? Awalnya karena kita sering melihat misalkan masalah kecil seperti banyak pohon-pohon di sekitar kita yang dipaku pertama. Karena dengan memaku pohon itu kita mematikan intinya dan pohon itu ketika agak besar akan roboh. Mulai dari situ kita menyatukan teman-teman yang punya visi misi sama seperti kita, kesadaran tentang lingkungan, akhirnya terbentuklah pertama kali hanya kurang lebih 10-12 orang. Aduh, itu dari tahun berapa tuh? Itu berdiri pertama kali kita 10 Mei 2015 di tempat ini di tempat ini, taman ini di berarti? tempat ini. Aduh. Terus kayak kegiatannya entah itu bulanan atau tahunan itu ada nggak, Mas? Sebelum pandemi kita sering 3 bulan sekali kita mengolah sampah setelah yang kita dapat dari clean up di gunung, di sungai, bahkan di taman-taman seperti ini. Untuk yang paling sering adalah cabut paku sama clean up sumber dan sungai. Waduh, berarti harus teliti banget ya kalau mencabut paku ya. Nyabut paku. Itu juga termasuk rutinan nggak, Mas? Ya. Termasuk rutinan juga. Rutinan. Nah, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Oh, berarti rutinannya masih bulan-bulanan, enggak kayak mingguan Ya. ataupun berapa hari sekali gitu? Kalau mingguan kita masih terbentur Mbak. Kan ada anggota kita yang masih sekolah. Ada ibu-ibu rumah tangga. Nah, ada ibu-ibu juga? Ada ibu-ibu. Kalau bapak-bapak juga ada? Ada, Mbak. Ada juga. Campur semua di situ. Campur Mbak. semua, semua usia ada ya? Semua usia. Bahkan ada yang paling kecil itu masih SMP. SMP. Waduh, hebat sekali. Ya. Terus ada lagi ya nggak, Mas? Kalau sekarang kita karena pandemi kita vakum dulu karena ada juga force majeure yang pernah kita alami itu, kita berhenti sejenak. Gitu. Mungkin setelah pandemi ini insya Allah kita akan lanjut untuk acara-acara atau event-event itu. Untuk melanjutkan ya, Mas ya? Ya. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan seperti itu pasti ada titik kumpul atau base camp sendiri, itu punya nggak? Mungkin Mas Adit bisa menjawab. Untuk base camp kita di rumah. Di rumah. Di Lirboyo. Itu di rumah siapa itu? Yang PJ. Oh, ganti-gantian. Ya. Gitu. Untuk base camp sendiri kita menyesuaikan. Untuk base camp, untuk mid point Kita menyesuaikan acaranya di mana, di sekitaran tempat acara. Oh gitu. Nah, lalu kayak tanggapan masyarakat sendiri nih bagi komunitas Ijo Royo Royo ini gimana? Untuk masyarakat kita cukup diapresiasi, apalagi dengan Bapak Wali Kota. Gak cukup nice buat kita. Aduh. Berarti ada kolaborasi ya dari beberapa komunitas atau wadah-wadah yang lain, kolaborasi bersama komunitas Ijo Royo Royo itu ada? sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak malah. Terutama dari DLHKP dan Harmoni. Harmoni Kediri? Ya. Waduh, berarti sudah ini ya, Mas ya, kayak sudah besar, sudah menjalan. Soalnya dari teman-teman komunitas juga sangat saling mendukung. Jadi umpama sini ada acara kita membantu, sana ada acara kita bantu. Aduh, solid juga ya. Soalnya di Kediri juga kan komunitas juga banyak. Ya. Betul. Gimana Mas Dimas tadi mau ngomong nggak? Sebenarnya ini Mbak, kalau untuk acara-acara itu kita ndak show on sendiri. Kita bareng-bareng seperti misalkan sekarang Ijo
bersama dengan apel. Kenapa kok gitu. kita ngajak apel? Karena apel itu adalah aliansi peduli lingkungan Jawa Timur yang nantinya kita akan berkolaborasi bareng di situ. Apel ada di situ dan nanti ada komunitas-komunitas lain. Apel bukan apel yang di Malang ya Mas? Gitu Kak. Kalau yang dari Mas Kaos Ijo atau Mas Mas Oki nih, Oki. heeh. Ya. itu juga dari komunitas lain atau enggak, yang kayak Mas Adit kan dari Apel, kalau Mas Dimas dari Ijo Royo Royo, kalau Mas Adit, Mas Oki? Mas Oki ini Heeh. foundernya apel. Kalau saya kebetulan kan di apelnya, karena Oh di Apelnya, Foundernya apel. foundernya kalau apa? apel itu kan sebenarnya kan aliansi. Jadi dalamnya itu kita menaungi beberapa komunitas. Ada lain juga kan, ada yang namanya Kediri Bendesi, Iya. terus ada Juroyo, terus juga komunitas-komunitas Mapala dan sebagainya. Itu sebenarnya dulunya kan masih berjalan sendiri-sendiri. Nah, harapannya ada aliansi ini itu kita satukan visinya. Oh berarti menjadi wadah dari beberapa komunitas itu tadi ya? Iya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kan kalau wadah itu kan nggak perlu banyak anak. Nggih. Nah, cuman dari beberapa komunitas itu kita cuplik untuk menjadi penggeraknya, minimal di aliansinya. Tapi kalaupun mereka punya kegiatan di setiap komunitasnya ya monggo kerso. Jadi tidak menjadi halangan. Seperti itu. Nah pasti itu kan banyak banget ya yang interest gitu ya Mas ya, atau pengen ikut itu. Nah ada nggak sih syarat untuk masuk di komunitas itu tersebut? Syaratnya, Heeh. syaratnya yang pertama adalah sama-sama peduli dengan lingkungan. Mencintai lingkungan ya Mas ya. Peduli dengan lingkungan. Seperti itu. Yang kedua, ada waktu lah untuk ini, karena untuk lingkungan sendiri, komunitas lingkungan sendiri, banyak orang yang beranggapan bahwa komunitas lingkungan itu sering digunakan untuk melaju ke, misalkan untuk kegiatan politik, kegiatan seperti itu. Tapi untuk Ijo Royo Royo sendiri, saya sudah mengimbau untuk tidak masuk ke dunia seperti Dunia itu. politik. Bahkan kita jangan sampai ditunda. Apalagi di anggotanya Ijo Royo Royo sendiri kayak tadi ada mahasiswa, ada pelajar juga, jadi ya untuk menyeimbangi waktu juga ya Mas ya. Ya, benar. Nah di Kediri sendiri itu kan pasti ada ekosistem yang rusak, bukan pasti tapi mungkin Mas Dimas pernah nggak nemuin ekosistem yang rusak oleh manusia sendiri? Kalau di Kediri sangat pasti ada. Pasti ya Mas ya. Sering bertemu sendiri saya Mbak. Terutama untuk, kalau saya sih seringnya untuk pohon-pohon itu yang dipaku pertama. Karena banyaknya caleg-caleg itu setelah pemilihan tidak dicopot, dibiarkan. Itu banyak Mbak. Biasanya kayak gitu ya Mas ya. Iya, Masang kasihan tapi pohonnya. ditinggalkan, Kasihan kasihan pohonnya. pohonnya. Kasihan badannya juga, Iya, habis dipasang panis. tinggal. Kalau Mas Adit nih, biasanya nemunya di mana tuh? Sekitar Jalan Kawi. Sekitar jalan. kita Kayak di bisa selokan cara gitu nggak sih? Ya, kalau sampah kayak plastik ya nggak begitu banyak lah. Soalnya kan banyak ketutup, di situ selokan ketutup. Yang banyak ya paku. Soalnya kita fokusnya acara nyabut paku. Sekalian nanti kan kalau ada sampah ya bawa. Oke, ini kan sudah darat ya. Mas Oki yang di air nih, di sungai. Di sungai ini banyak nggak Mas kayak gitu Mas? Kalau di sungai mayoritas yang kami temui itu yang banyak itu popok Mbak. Popok bayi. Pampers Pampers. itu Popok bayi, banyak popok sekali. Jadi karena intinya kan sebenarnya kalau komunitas lingkungan kan yang kita inginkan dari teman-teman itu kan sebenarnya militan. Karena yang kita temui itu berbagai macam sampah, terutama yang popok itu. Jadi kalau yang jijik-jijikan itu ya bagi kita ya ngapunten gitu. Karena kita sering menemui seperti itu. Dari yang dalamnya masih ada ataupun yang sudah bersih gitu kan. Harus berani ya Mas ya, nggak Ya, boleh cimik-cimik ya Mas ya. Terutama popok itu dari hulu sampai hilir itu dari Sungai Berantas itu banyak sekali. Kita juga sering terjun ke clean up. Jadi clean up kita itu nggak hanya di darat, di sungai juga. Itu banyak sekali yang sampah, terutama sampah-sampah plastik itu yang nyantol-nyantol ke batu-batu. Terus popok-popok itu yang ternyata diplastiki gitu Mbak.
Sama kain-kain juga ya kan Mas ya. Kain-kain dan sebagainya itu banyak sekali, dan setiap kita clean up terutama kalau yang bersinggungan dengan air ya, itu kalau biasanya kalau di darat kan kita cukup pakai glangsing itu selesai, tapi kalau di air kita mau nggak mau harus kerjasama dengan DLHKP untuk mendatangkan truk sampahnya, karena berat, berkilo-kilo, puluhan kilo, banyak sekali kalau soalnya dari air juga ya air, Mas ya. gitu. Nah, manfaatnya nih Mas, manfaatnya dari individu mulai dari Mas Dimas, Mas Adit, Mas Oki juga. Apa yang kalian rasakan semenjak kalian berkecimpung dalam komunitas ini? Jadi sebelum saya memberikan manfaat, saya akan menambahkan sedikit dari Mas Oki. Boleh. Memang ada beberapa penelitian bahwa di Sungai Berantas itu ikannya atau ekosistemnya sudah banyak yang memiliki kelamin ganda. Kenapa? Karena ikan-ikan itu mengkonsumsi mikroplastik yang terbawa oleh popok tadi. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bagi saya adalah bagaimana kita untuk bersatu dengan alam. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sebenarnya, nggak bisa disebutkan satu-satu. Mungkin kita merasakan sendiri. Kenapa kok dari yang dulu mungkin Kediri itu kurang ruang terbuka hijau, sekarang banyak terbuka hijau karena kita sering berkomunikasi dengan orang-orang di dinas-dinas seperti itu. Kalau Mas Adit ada nggak nih manfaatnya? Untuk manfaatnya, untuk saya pribadi ya lebih lah, untuk kedepannya lebih banyak taman. Dari dulunya itu nggak ada taman, ya ada taman, cuma kan kalau kita flashback ke belakang kayak Sekartasi yang dulu kan cukup gitu-gitu aja, banyak sampah. Ya sekarang lebih baik lah. Dan dari segi lain juga kita nambah teman, juga banyak channel, banyak komunikasi lah. Oke, nah dari kesimpulan yang kita dapat hari ini, selalu menjaga lingkungan untuk selalu hidup sehat ya Mas ya. Iya. Mulailah dari hal kecil karena kesehatan itu sangat penting. Nah, dan tetap pantengin terus Sakura di KK Media Kampus IAIN Kediri. Bersama saya Eva Ulmar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.